Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mendaftar sebagai vendor ataupun penjual di pasar kampung ID ya. Dimana teman-teman mungkin ada yang masih sedikit bingung ya, bagaimana cara melakukan pendaftarannya. Untuk langkah awal, silahkan kawan-kawan masuk ke Google menggunakan smartphone yang kawan-kawan miliki, ataupun bagi Anda yang memang mempunyai desktop ataupun laptop ataupun PC, bisa menggunakan PC yang Anda miliki. Untuk langkah awal atau langkah pertama untuk dapat melakukan pendaftaran di platform Pasar Kampung ID, tentunya Anda masuk ke platformnya terlebih dahulu ya. Silahkan gunakan kata kunci Pasar Kampung ID. Pasar Kampung ID, karena apabila Anda hanya mengetikkan pasar kampung, mungkin tidak akan terlihat di tampilan Google, makanya saya sarankan kepada Anda menggunakan extension ID ya di belakangnya, karena ini platform baru ya. Mungkin nanti kalau seandainya sudah besar, dia akan secara otomatis tampil apabila Anda mengetikkan pasar kampung tanpa extension ID di belakangnya. Kemudian Anda silahkan klik enter. Setelah itu Anda akan dibawa ke laman Google ya. Di sini ada beberapa varian pilihan. Silakan Anda pilih yang paling atas ya, di home-nya. Kemudian Anda klik saja. Setelah itu Anda akan dibawa ke dalam platform Pasar Kampung ID. Silahkan tunggu. Mohon maaf ya bagi kawan-kawan, karena mungkin PC-nya agak sedikit berisik ya, karena kipasnya memang agak sedikit rusak. Kemudian untuk sinyalnya pun agak sedikit bermasalah. Nah, ini untuk tampilan awal di Pasar Kampung ID ya. Memang ini Pasar Kampung ID memang didesain untuk platform jualan online ya, yang ada di Kecamatan Anak Ratu Aji untuk sementara ini ya. Kemudian apabila Anda menggunakan Android, ini kan tampilan desktop ya. Apabila Anda menggunakan tampilan Android, maka tampilannya akan seperti ini. Pasar Kampung ID sendiri didesain menyesuaikan dengan seluruh tampilan atau device yang Anda miliki ya. Sebagai contoh misalnya Anda menggunakan iPad ya. Menggunakan iPad, maka secara otomatis akan menyesuaikan untuk tampilannya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja ya kita melakukan pendaftaran sebagai vendor ya. Anda silahkan klik di sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada logo orang ya, kemudian di bawah ada akun. Silahkan klik salah satunya karena memang disediakan sama saja ini keduanya. Silahkan klik saja di Android Anda. Kemudian apabila Anda menggunakan desktop, silahkan klik di sebelah kanan sini, di pojok kanan ya. Tunggu beberapa saat. Apabila sinyalnya bagus mungkin akan cepat ya diakses, karena ini memang ada beberapa yang masih memakai untuk wifi-nya sehingga agak sedikit lelet. Nah, jadi untuk tampilan awalnya apabila Anda menggunakan Android, ini akan kelihatan hanya masuk ya, dan di bawahnya silakan scroll di bawah, ini ada daftar. Ada dua pendaftaran yang disediakan oleh Pasar Kampung ID. Yang pertama itu sebagai customer ataupun pembeli. Yang kedua adalah sebagai vendor. Vendor itu penjual ya. Silahkan Anda klik I am a vendor ya. Saya penjual, silahkan Anda klik. Kemudian lengkapi form pendaftaran yang sudah disediakan. Untuk memperjelas saya gunakan desktopnya saja karena sama saja ya. Ini hanya untuk memperjelas Anda. Saya gunakan tampilan desktopnya. Nah,
Silakan isi satu-satu ya, mulai dari email. Ini email Anda yang aktif ya. Misalnya saya gunakan email saya. Kemudian kata sandi. Usahakan kata sandinya bervariasi ya, menggunakan simbol dan angka. Namun tetap harus diingat ya, karena kata sandi ini yang nantinya untuk melakukan login ya, untuk melakukan login di Pasar Kampung ID. Saya berikan contoh saja. Misalnya anak Ratu Aji ada backslash di bawah, kemudian 2020. Nah, ini udah bervariasi saya kira, huruf besar, kemudian ada simbol dan angka. Setelah itu silahkan masukkan nama depan dan nama belakang. Apabila Anda mempunyai satu nama seperti saya, silahkan Anda ketikkan nama depan Anda, kemudian kasih tanda strip ya di last name atau nama belakang. Setelah itu masukkan nama toko Anda yang akan Anda gunakan di online. Sebagai contoh, toko saya bernama misalnya Mariadi juga. Kemudian untuk shop URL ini akan menyesuaikan ya. Shop URL-nya akan di granite atau disesuaikan menyesuaikan dengan nama tokonya. Artinya nanti link inilah yang menjadi alamat toko Anda masing-masing. Setelah itu masukkan nomor handphone yang masih aktif. Kemudian apabila formnya sudah lengkap atau sudah terisi keseluruhan, silakan Anda klik daftar. Tunggu beberapa saat. Nah, nantinya Anda akan dibawa ke setup marketplace atau welcome to marketplace ya. Silahkan Anda lengkapi ya. Anda klik let's go. Nah, di sini ada beberapa data yang perlu Anda lengkapi. Silahkan Anda lengkapi untuk alamatnya, alamat jelas ya, misalnya store produk per page. Jadi produk per halamannya berapa. Ini hanya contoh saja, misalnya saya hanya mempunyai 5 page produk untuk jalannya. Saya masukkan RT, misalnya saya masukkan RT1 RW5 ya. Kemudian Kecamatan Anak Ratu Aji, city-nya Lampung Tengah. Kemudian untuk pos atau chip kode menggunakan 35513, kemudian country Indonesia, kemudian state-nya Lampung. Email, lihat email di toko. Silahkan Anda klik jika ingin memperlihatkan alamat email Anda yang nantinya muncul di toko. Kemudian continuous. Nah, setelah itu Anda akan mengisi payment, karena memang ini untuk sementara saya matikan, nanti bisa diatur setelah Anda masuk ke vendor ya, ke dashboard vendor, Anda skip saja. Nah, ada tanda centang yang mengatakan bahwa toko Anda telah siap. Silakan ke dashboard vendor. Silakan ke dashboard vendor Anda. Tunggu beberapa saat untuk masuk ke dashboard vendor. Nah, ini tampilan dashboard vendornya ya. Nah, ini masih tampilannya masih error ya, karena akun Anda belum disetujui oleh admin. Artinya masih error. Nah, kemudian nantinya admin akan menyetujui dan Anda bisa mengupload produknya ya. Karena di sini belum ada untuk upload produknya ya. Belum ada, belum bisa memasukkan produk. Coba saya akan setujui. Saya akan setujui sebagai contoh saja. Saya reload ya, karena datanya belum masuk.
di vendor ya. Nah, ini udah masuk ya. Untuk Mariadi, alamat emailnya sekian-sekian udah masuk. Kemudian saya statusnya saya enablekan. Sukses selling has been enabled. Artinya toko yang tadinya ada keterangannya error, bila kita reload kembali, maka nantinya akan tersedia untuk add produk ya. Silahkan Anda add produk. Sebagai contoh saya akan masukkan salah satu produk ya. Terserah. Usahakan gambar yang kualitas tinggi ya, agar nantinya para pembeli lebih tertarik ya. Usahakan pakai gambar yang kualitas tinggi. Saya ambilkan contoh satu saja untuk gambarnya. Saya ambilkan satu contoh gambarnya. Kemudian misalnya di sini namanya jamur pedas enak. Itu harganya misalnya saya kasih harga 10.000. Untuk diskon misalnya Anda silahkan masukkan Anda diskonnya misalnya 200. Kemudian pilih kategori. Nah, apabila ada varian gambar yang lain dari jamur ini, silahkan Anda masukkan di sini. Kemudian select kategorinya beberapa, misalnya di sini masuk di jajanan lah, makanan ringan ya. Kemudian untuk teks, seleksi produk teks Anda kosongkan nggak apa-apa. Kemudian deskripsi usahakan mendeskripsikan dari produk Anda ya. Misalnya jamur pedas enak dilengkapi dengan saus dan lain-lain. Usahakan deskripsinya lengkap ya, artinya agak panjang lah, menampilkan dari apa yang ingin Anda jual. Misalnya kalau smartphone ataupun Android, ya paling enggak untuk spek-speknya disebutin ya. Setelah itu Anda create product atau create add new product. Create product ini di-create, di-publish, namun tidak akan menambahkan lagi. Apabila Anda ingin menambahkan lagi produk yang lain, silahkan create and new. Tunggu beberapa saat. Nah, untuk produknya sudah masuk ke admin ya. Artinya produk tersebut tinggal di ACC oleh admin. Di sini masih pending review ya. Artinya produk ini belum di ACC oleh admin. Nantinya apabila produk ini telah disetujui oleh admin, maka produk ini akan secara otomatis muncul di pasar kampung ID. Nah, mungkin hanya itu ya kawan-kawan penjelasannya, singkat saja. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing ya untuk tanya-tanya lebih lanjut ya.